Yo, kita ini mau ngelintas dari Punggungan Gede ke Sela. Two people sudah ditemukan di bawah Cibalagado antara Gede sama Sela. Di bawah kita menelusurin tebing. Waisan aman. Bicara tentang dunia pendakian gunung mungkin gak ada habisnya. Apalagi jika kita bicara tentang manfaat mendaki gunung itu sendiri. Selain menikmati keindahan, salah satunya itu ialah kesehatan mental dan fisik. Mereka pada cerita di situ tuh. Ini sebelum ke atas naik nih, kita kan teriak-teriak Naomi, Naomi, ada yang nyaut. Saya di sini, pas lihat nggak ada. Namun, apa jadinya jika hal tersebut berbanding terbalik? Hilang, tersesat, bahkan sampai harus dievakuasi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada apa di balik cerita orang-orang yang selamat ketika alami tersesat di gunung? Dan di manakah keberadaan orang-orang yang hilang di gunung? Dalam selang 1 minggu, kita nemuin di Gemuruh. Di lokasi yang sama kan? Berbeda jauh sebenarnya. Oh jauh. Tapi ya itulah mistis. Kadang mereka ngasih tahu melalui itu. Oh, oke. Semacam menitip pesan. Gitu. Betul. Selamat malam, Kang Niko. Siap, selamat malam. Apa kabar nih, Kang Niko? Sehat. Tim sehat ke semua kan? Alhamdulillah sehat nih, Kang Niko. Thank you banget nih, Kang ya. Siap, udah sama-sama. Dijamah dan disuguhkan sama pemandangan yang siap, mantap banget. aman. Dan di sini kita lagi berada di RTA nih, Kang. Betul. RTA ini apa tuh singkatnya, Kang? Rumah titik awal. Rumah titik awal. Betul. Dan ini base camp, Kang ya? Base camp, ini base camp bebas. Jadi siapapun mau dari kalangan bawah, menengah, atas, welcome to the jungle gitu. Oke, ini murah kok di sini, Kang ya, nggak mahal. Yes, murah kok, sama kok. Sama ya. Sama. Oke, Kang, pada malam kali ini mau menceritakan sebuah pencarian nih atau proses pencarian survivor Naomi, Kang. Itu di tahun 2023. Betul, tahun lalu kan. Berarti tahun lalu nih. Tahun lalu. Nah, si Naomi ini kan sempat hilang karena ngikutin salah satu pendaki gaib nih, Kang, yang ada di Betul. gunung. Itu bener nggak tuh, Kang, kayak gitu? Kalau menurut cerita survivornya begitu, sebenarnya sih Kang bukan Naomi aja yang tersesat tuh. Jadi di dalam private trip itu ada 8 peserta, 1 guide dan 2 porter. Dan mereka berdua itu sama pasangannya ketinggalan rombongan. Oke. Singkat cerita, dia melihat sosok pendaki yang pakai keril merah. Nah, kita tahan dulu aja nih, Kang. Oke, ya. siap. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja nih. Aman. Kronologisnya kayak gimana tuh kejadiannya. Oke, siap. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga nih di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urutannya jika tidak siap. Dari cerita saya ya, dari awal hilangnya pendaki, 2 orang pendaki hilang dengan kejadian saya juga belum tahu tamunya siapa, base campnya di mana. Temen yang dari base camp berkabar ke saya sebelum maghrib. Oke. Jam 5 lewat lah sebelum maghrib. Ada telepon ke saya, Nick, ada pendaki yang tersesat, hilang. Sebenarnya bukan dinyatakan hilang, tapi tersesat. Saya tanya langsung ke teman, kabarnya dari mana? Kabarnya dari orang tuanya. Bingung kan? Oke. Kabarnya dari orang tuanya. Oke,
kok keluarga bisa tahu mereka hilang dan tersesat. Ternyata mereka hilang dan tersesat. Yang survivor 2 orang itu punya handphone yang bagus lah. Dengan ada sinyal 1 di hutan itu, mereka menghubungi keluarganya. Mereka menghubungi keluarganya dengan WhatsApp dan share lokasi di titik tersebut. Orang tuanya langsung menghubungin base camp. Dan di screenshot titik lokasinya dikirim ke kita lihat, oh ternyata mereka tersesatnya antara beberapa punggungan ya, udah lebih dari 3 punggungan. Ternyata pertengahan antara Gunung Gede sama Gunung Sela. Gunung Sela itu puncak Sela. Di situ ya daerah kawah zona merah sama zona inti yang tidak bisa dilalui sama pendaki. Tidak boleh ya, terkecuali petugas dan yang konservasi. Singkat cerita, saya langsung ke base camp. Saya ingin tahu kejadiannya atau kronologinya bagaimana. Ternyata mereka ikut private trip kan. Ikut private trip dengan jumlah 8 orang, 1 guide, 2 porter. Nah, 6 orang itu nggak tahu yang 2 orang itu tuh tersesat. Jangankan teman-temannya, guide dan porternya juga tidak tahu. Kita jangan bahas yang itu aja, kita langsung eksekusi aja. Kita udah tahu titik lokasinya, kita bikin tim. Saya sendiri sama teman-teman yang ada di base camp bikin tim. Ini baru udah 4 orang dengan setengah 6 tuh Kang. Baru 4 orang. Gimana nih? Ya udah kita tunggu maghrib aja. Nah sebelum maghrib kita kontak langsung semua. Kita dari GPO, tim gabungan dari GPO, dari masyarakat setempat, dari base camp, dari base camp Sauyunan. Pokoknya yang terlibat di situ nggak satu kubu gitu. Jadi gabungan kita. Dengan sekejap, alhamdulillah adalah beberapa gabungan, kurang lebih ada 1, 2, 8 orang kita yang tim pertama. Yang tim pertama langsung bergerak. Ini yang 1 orang nunggu si Kang Cep. Si Kang Cep nunggu untuk membentuk lagi 1 tim Kang. Jadi khusus itu bukan tim susulan tapi tim logistik, karena tim yang pertama tidak bawa logistik, dan logistik ini buat yang survivor kalau ditemukan. Betul gak kan? Bergerak dengan apa yang kita harus kerjakan. Yang ini berangkat aja dulu, yang ini ngatur strategi yang kedua. Nah, kebetulan sama Kang Isan, saya tergabung sama Kang Isan, Gopar, Ndin juga ada, Pak RW juga ada, terus Kang Kobra juga ada, Idad juga ada. Nah, di situ kita 1 tim, kita berangkat maghrib, kita udah tahu titik lokasi yang diserlokan ke keluarganya, dan keluarganya juga masuk ke kita udah tahu nih titik lokasi. Tapi hambatannya kan Gunung Gede Pangrango kan full hutan. Itu tidak bisa di sini, apa lewat sini aja, nggak bisa. Meskipun tahu lokasi ini, kita harus lewat mana dulu nih yang terdekat. Bukan cari jalan, tapi kita udah tahu lokasi ya. Berarti kita kalau misalkan dari sini, kita potong kompas ke sini, kan gitu Kang. Nah makanya apa? Yang tim pertama dibagi lagi 2 Kang. Dibagi lagi 2 dengan yang 1 langsung ke pos 4. Saya sama Kang Isan, dipimpin sama Kang Isan tuh dari Lawang Saketeng. Dari Lawang Saketeng ke kanan Kang. Dari Lawang Saketeng ke kanan. Yang 4 orang langsung ke pos 4. Jadi sisirnya dari pos 4. Kita dari Simpang Maleber sebelum pos 4 nyisir. Kita udah 2 punggungan. Belum juga nemuin suaranya, yang minta tolong belum. Dan pihak base camp yang kami iniin, ada 1 frekuensi yang standby lah di HT sama Kak Gafar itu
si Kang Gafari ya yang cowoknya tuh telepon-teleponnya sama Kang Den, karena Kang Den yang standby di base camp di bawah. Jadi mereka jangan putus telepon. Kalau bergerak sedikit hilang lagi sinyal. Makanya diam aja di situ. Nanti ada tim yang pertama Kang Isan, Niko dan Ida dan Din juga dan Gopar juga untuk datang ke situ. Kalau misalkan udah ada teriakan dari Ranger, ya udah teriak aja. Tapi telepon nggak tutup tuh, nggak ditutup. Sama Kang Den komunikasi terus. Pokoknya dari maghrib sampai jam 12 malam nggak ditutup tuh telepon. Nah, pas setelah 2 punggungan kita lalui dengan kecuraman, terjal lagi, terus jalannya juga tidak ada jalan ya. Kita juga babat dengan bawa golok, kita lah seadanya, golok juga bawa 2. Terus karena kita juga minim peralatan dari tali, webbing atau gimana, kita seadanya aja. Setelah jam setengah 10, saya masih ingat, setengah 10 itu terdengar ada yang minta tolong. Tolong. Oh, udah terdengar, tapi masih kecil. Minta tolong, masih kecil. Nah, kata Waisan, Nik, ini udah terdengar. Oke. Kita juga teriak ke dia kan. Nah, jadi kita tuh komunikasinya teriak-teriakan, dan yang Survivor itu komunikasinya via telepon ke bawah, ke Den itu. Oh udah ada, cuma kecil. Oke, berarti apa ininya ke timur. Kalau misalkan kita tarik lurus, jurang. Ya udah kita cari jalan lagi yang lebih bisa dilalui lah. Ya meskipun jurang juga, tapi masih bisa dilalui dengan alat seadanya. Satu lembahan. Kita mendekat tapi suaranya lebih jauh lagi. Asalnya kita tidak wah karena hal gaib atau gimana. Kita berlogika aja. Kalau teriak di sini, kalau di hutan kan triggernya apa di mana kan? Itu kan karena ada pantulan. Oke. Ini Survivor di sini. Pas kita udah di sini, kita teriak lagi, udah di sini. Balik lagi kita. Kurang lebih 1,5 jam kita putar-putar di sini. Yo, kita ini mau ngelintas dari Punggungan Gede ke Sela. Two people sudah ditemukan di bawah Cibalagado antara Gede sama Sela. Di bawah kita menelusurin tebing. Waisan aman? Ini jalur kayaknya nih, jalur air nih. Ayo Pak. Sebelum Waisan ngajak ngerokok, dia duluan kan. Radius berapa meter ya? Ada kurang lebih 10 meter lah. Waisan dengan wajah pucat balik kan, nih rokok dulu aja. Ayo Wak, rokok kan, semua tim ngerokok kan. Kita masih komunikasi di HT tuh, yang tadi 4 orang ke pos 4 kan. Gimana ya? Ya udah putar balik lagi aja. Jadi tim yang kedua di bawah juga nyusul dari 3 ke kanan. Yang Curug Amril, jalur lama. Nah, karena kita arahkan ke situ. Survivor udah diketemukan, cuman kita kesulitan jalan. Oke, yang tim 2 itu langsung ke kanan aja, dari bawah ke atas nantinya. Oke. Setelah itu saya tanyakan ke Waisan, Wak, kenapa wajah pucat dan gugup kayak gitu? Tadi ada kucing 2 katanya. Kucing. Wah, kenapa? Dia tuh pas ngerokok tuh dia naik ke pohon. Wah, kenapa naik pohon? Kan Pantera manjatnya jago. Iya juga, gue lupa katanya kan. Itu ya saking paniknya Waisan mungkin ya, saking paniknya dia tidak cerita sama kita karena kalau diceritakan bahaya, panik juga ya teman-teman ya timnya. Oke. Ya udah Wak, jangan ngambil sana. Kita yang nyamperin kucing kan. Ya udah kita ke kanan aja.
potong kompas lagi kita sebelum ditemukan tuh. Terus dengan kurang lebih 1,5 jam tuh kita saling saut, tapi kadang nyautin, kadang tidak ada, dan makin menjauh kita ternyata. Ya Waisan ngingetin sama kita, istighfar, berdoa kita, karena kita lagi nyari orang nih, pasti ada yang jahil atau apanya lah, makhluk gaib lah. Kita pasti percaya dengan itu, kita kan ya mawas diri lah. Oke, kita tetap berdoa. Dengan singkat cerita diketemukan jam 12 kurang 15 menit itu di bawah Gunung Rompang. Jadi di bawah puncak Gunung Gede itu sebelah Sela tuh, sebelum Sela tuh ada Gunung Rompang. Di situ tebing candas dan habitatnya juga bukan habitat hewan biasa, hewan buas semua di situ. Dan makhluk gaibnya juga juara. Kalau kita bukan kita sadari, ya kita merasakan dengan hal mistis apapun. Dan ternyata tim yang kedua nih yang digangguin sama makhluk gaib. Jadi selang kita nyampe, tim 2 kurang lebih 40 menit lah, 40 menit nyampe. Dan mereka yang ternyata digangguin sama makhluk gaib. Tim kedua ada Ateng, ada siapa, Kang Cep juga yang memimpin. Di situ ada Kang Aji juga, ada Mang Gepeng juga, Pak RW-nya juga ikut lah. Mereka pada cerita di situ tuh. Ini sebelum ke atas naik nih, kita kan teriak-teriak, Naomi, Naomi, ada yang nyaut. Saya di sini, pas lihat nggak ada. Itu bukan satu orang, satu tim yang kedua itu semua mendengar. Saya di sini di pinggir itu nggak ada kita. Itu selalu disuguhin itu. Dan kita diganggu dengan hal yang begitu katanya. Oke. Ya udah, kita ya alhamdulillah kita berdoa dulu di situ karena survivornya juga udah diketemukan selamat. Dan nggak tahu ya, saya belum nanya langsung kan, Kang atau Teteh kenapa enggak. Saya enggak menanyakan kronologi dulu karena mereka juga masih panik dan mereka juga shock dengan kejadian. Dan bersyukur karena kita datang dengan cepat. Nggak tahu kalau 1 jam atau 3 jam atau 2 jam mereka masih di situ dan kita telat, nggak tahu mereka bagaimana, Kang. Betul kan? Yang saya tanya cuma satu, Kang, sebelum kami nyampe, apa yang akan rasakan? Jatuh dulu? Ya kami jatuh dulu beberapa kali katanya kan. Terus ini kan gelap gulita, saya juga menyalakan handphone dengan ada yang melintas, ada yang jalan. Ada pasti itu kata saya juga. Ya udahlah, yang penting Akang udah selamat. Dikasih makan dulu untuk stamina-nya karena mereka juga belum makan dan mereka juga kedinginan. Kita juga kasih jaket karena logistik dan peralatannya dibawa sama porter. Oke, ya. Dan mereka hampir membakar uang karena kedinginan. Kan komunikasi sama Kang Den tuh, apa yang bisa dibakar? Ada nih uang. Katakan, jangan kalau uang, katakan. Itu cerita mereka sama Kang Den itu ada. Nah, setelah itu kan kami harus memikirkan pulang, Kang. Karena kalau balik lagi ke jalur yang pendakian itu lumayan panjang, Kang. Dan tingkat kesulitannya juga lumayan. Dan mereka kan kita masih oke, tim masih oke. Cuman survivor kan udah lemas, udah kalang kabut. Ya udah, kita cari jalan lagi yang menuju ke bawah tapi aman untuk trek. Oke, kita ngambil jalur yang menuju ke kawah, Kang. Itu kurang lebih 1:30 kita berangkat ke bawah dulu, ke apa namanya tuh, lembahan, terus terjal lagi. Di situ kita istirahat dulu. Jam 2:30 tuh kita istirahat dulu di situ. Kita tidur semua, Kang, karena capek semua. Jangankan survivor, tim juga capek, Kang. Dan di situ kita tidur dengan bukan di area ya, tapi tingkat keterjalannya ada 40% lah. Tapi kan
di track, kita tidur semua di track, tapi tengah-tengah yang survivor tengah-tengah biar aman dikelilingi sama kita. Saya pribadi juga merasakan ini ada kejanggalan. Saya tiduran, semua tidur, tidak ada yang bawa matras, tidak ada yang bawa sleeping bag. Kita seadanya dengan suhu kurang lebih ada 9 derajat lah. Wah, dingin. Itu di hutan kan. Lumayan kan? Iya. Tapi kita harus tidur. Saya harus tidur dengan yang penting Mas Survivor juga harus tidur dulu. Minimal setengah jam tidur. Saya pas tidur, saya merasakan nih ada yang ngelangkahin badan gua. Pas gua lihat, oh iya, gaib hitam kata gua nih. Hitam banget kata gua. Apa tuh gimana? Kan Pak RW nih, saya tahu kan. Kata Pak RW, nih, jin ini Mas. Ya nih, wow. Ternyata bukan gua doang yang merasakan dan melihat. Hampir semua yang di situ melihat. Oke, kata Cep yang mimpin Legu sama Kang Isan. Oke, jangan terlalu lama di sini. Kita gas lagi. Masa perjalanan masih panjang. Kita melintasi yang mau pertigaan kawah gede sama yang ke perkebunan Gunung Putri. Kita di situ kurang lebih 1 jam kita perjalanan. Dan di atas tanjakan Egeng, di situ ada satu area 3:30 kita udah stuck. Kita bikin api unggun karena semua kedinginan. Gangguan di situ juga hal gaib pasti. Kenapa? Karena nanti di akhir cerita saya kupasnya. Oke. Ternyata pas di jam 4 di lokasi masih pertengahan hutan itu, antara perjalanan kawah sama perkebunan itu masih pertengahannya jauh banget kan. Ya udah kita stuck di sini, kita tidur di sini, kita bikin api unggun. Tapi bikin api unggun dengan seadanya. Ya kita tidak menebang, tapi kita cari ranting-ranting. Kita harus tidur dulu sampai jam 6 kita tidur semua. Semua orang juga pasti punya niatan sendiri-sendiri lah. Ya saya kesini mau menyelamatkan ini, terus jangan ganggu. Saya tidak mau orang ini sampai dibawa. Betul nggak Kang? Itu doa saya pribadi. Ternyata semua tim juga berdoanya begitu kan? Sama semua dan nggak yang macam-macam. Nah jam 6 kita bangun, langsung kita turun sampai perbatasan antara hutan sama kebun tuh jam 9 pagi. Jadi looping kita Kang. Jadi nggak tektok gini. Pas diketemukan kita nggak tektok, kita looping. Kita cari jalan yang lebih enak lah, karena Survivor udah bener kalau dipaksakan ya Udah nggak bisa gitu. Udah nggak bisa. Dan wow, cerita ya apa namanya tuh sampai base camp, alhamdulillah gini-gini. Nah di situ baru saya kupas kronologi ya Kang ya. Terus ketika mereka udah santai, udah mandi, udah ini, dan alhamdulillah keluarganya juga kesini kan. Alhamdulillah keluarganya juga berterima kasih sama kita, sama tim, udah menyelamatkan Kang Gafari sama Teteh Naomi. Dan saya baru di situ nanya ke ini sebenarnya, ini yang rombongan yang itu tuh belum tahu, mereka belum tahu, belum pulang. Rombongan yang barengan sama dia kan? Iya, teman-temannya sama yang punya tripnya itu belum tahu. Mereka tuh kejadiannya bagaimana nggak tahu. Gila nggak? Nggak ada salah satu yang turun, tim atau guide-nya atau porter nggak ada. Gila nggak? Tepuk tangan saya di situ. Wow, ini biarin aja dulu lah. Kita jangan memikirkan itu katanya. Saya mau nanya sama Kang Gafarinya atau sama Teteh Naominya, kronologinya kayak bagaimana? Kok bisa tersesat di situ? Yang mereka rasakan dan mereka lalui cukup seram ternyata dengan hal mistisnya.
dan yang mereka rasakan dan mereka alami. Pertama tuh di pos 4 jam 4 katanya. Jam 4 terus kita ditinggalin sama guide-nya, masih kelihatan guide-nya tuh katanya. Tapi setelah itu mereka melihat ada satu orang pendaki yang pakai keril merah. Gak tahu kerilnya, gak tahu rain covernya atau bagaimana. Yang penting dia pakai keril merah. Dan mereka ikutin itu. Yang setahu dan seingat si Kang Gapari sama Teteh Naomi itu, mereka ke kiri. Sebentar Kang, saya potong dulu di situ. Sebentar Kang, kalau Akang ngambil ke kiri dari pos 4 kan Akang menuju naik. Kita nemuin Survivor itu bukan di sebelah punggungan sebelah kiri, tapi kawah tuh ke sebelah kanan Kang. Betul nggak? Iya. Kok bisa berbalik gitu Kang? Betul. Itu tidak masuk akal. Berjauhan. Sumpah Kang. Saksinya tuh Naomi, bukan saya aja yang mengarang. Saya tanya, betul Kang, kita ke kiri. Wow. Di situ saya oke ke kiri. Mungkin kalau misalkan dia ke kiri, nanti muter lagi. Yang tanjakan terakhir Gunung Gede, Pia Putri tanjakan terakhir. Mungkin di situ mereka ke kanan lagi, lepas. Iya. Mungkin ya. Ini logikanya yang saya telusuri atau saya interpretasi sendiri ya. Oh, mereka ke kiri. Oke lah, saya kesampingkan dulu hal gaibnya. Saya berpikir keras sama teman-teman juga. Ke kiri, ya paling ke mana tuh namanya tuh, ke Maleber atau ke satu lagi punggungan yang gede, Kaki Gunung Gemuruh. Pasti kita temuin di situ. Tapi ini di kanan. Oke Kang, terusin kata saya juga. Kita ngikutin terus, lepas maghrib pendaki itu tidak ada, hilang. Nah di situ kita blur Kang. Kita pokoknya cari turunan, ternyata tebing dan kecuramannya lumayan. Ya udah, ya kita juga jatuh beberapa kali dengan bergelinding atau gimana. Kita juga ke akar sama ke ranting-ranting. Oke Kang, pas Akang nemuin sinyal, terus pihak keluarganya juga ngasih nomor telepon Akang, terus nyambung sama Akang. Apa yang Akang rasakan di tebing itu waktu jam 9 ke jam 12 sebelum kita datang? Banyak Kang. Banyak, ada yang melintas, terus hitam, terus kayak ada yang jalan di samping. Akang sadar itu tebing? Tidak. Itu Kang kecuramannya tuh 80 lah. 80 meter? Iya, bukan gini nih. Pas nyampe juga si Kang Udin yang ngasih minum itu di bibir tebing, dia di tebing, dia ngasih. Wow, pas saya center, wow ini tebing. Kalau Survivor itu meleset dikit udah. Dan ternyata yang saya kaji ya untuk hal mistisnya, sebenarnya sih kalau minta tolong apa? Tapi dalam selang 1 minggu kita nemuin di Gemuruh. Di lokasi yang sama Kang? Berbeda jauh sebenarnya. Oh jauh. Tapi ya itulah mistis. Kadang mereka ngasih tahu melalui itu. Oh, oke. Semacam menitip pesan. Betul. Dan yang itu sebenarnya udah ada informasi ke GPO dan ke petugas dari masyarakat setempat yang berziarah. Tim GPO dan tim
apa namanya itu pihak Taman Nasional juga mencari. Waktu ada sebelum Teteh Naomi sama Kang Gafari hilang. 1 minggu. 1 minggu ada kabar ada di Gunung Gede, lokasinya di Gemuruh. Kalau dari Surken setengah, sebelum pertengahan Surken ada jalan itu biasanya dipakai pemburu atau yang ziarah lewat situ ada gubuk, di situ katanya ada. Oke, pas ke sana tim tidak ada kan? Tidak ada. Tapi setelah kejadian Teteh Naomi ada kabar lagi dari itu, ada di lokasi yang sama. Jadi itu waktu itu di bulan Safar ya. Di bulan Safar dengan kejadian yang dalam 2 minggu itu Gunung Gede bukan berduka sih, tapi kejadian-kejadian dari kita mendengar ada terus di situ tidak ada, tim balik lagi 1 minggu Teteh Naomi sama Kang Gafari hilang dan ditemukan. Pas ada kabar lagi di situ diketemukan, itu langsung kita evakuasi. Dan selang beberapa hari Gunung Gede kebakaran. Dan ya kalau di sosial media atau di ini kan, wah ada yang membakar, ada yang whatever lah. Tapi saya percaya hal mistis di bulan Safar itu Gunung Gede. Sebenarnya kalau saya sarankan jangan naik Gunung Gede di bulan Safar ya, kalau di Islam ada bulan Safar. Tidak dianjurkan karena adat di Cianjur, di lereng-lereng Gunung Gede itu sangat disakralkan, sangat percaya akan hal mistis waktu di bulan Safar, karena bulan Safar di situ Gunung Gede gaibnya tuh lagi berpesta. Jadi dulu Gunung Gede biasanya tutup di bulan Safar. Alasan kalau ke masyarakat, kalau ke dunia luar, ke pendaki, lagi pengembalian ekosistem biasanya. Tapi di bulan Safar biasanya. Tapi kalau kemarin di bulan Safar kan Agustus juga kan? Nah Agustus kan, kenapa Agustus tutup? Karena Agustus juga kan pas itu di bulan Safar biasanya. Nah jadi gaibnya lagi pesta, lagi ini. Kalau bisa mah jangan ada orang dulu ke Surken. Karena kalau memaksakan ya bisa terjadi dengan hal-hal aneh yang di luar nalar. Kalau saya pribadi pas kebakaran kan itu di akhir Safar, di akhir banget Safar. Kebakaran tuh. Saya sama tim juga ikut membantu dan memadamkan api yang terakhir tuh saya juga ikut. Jam 4 lebih 20 menit lah. Itu masih ada percikan api. Percikan api, udah kita nunggu dulu takut ada api lagi. Kan itu di musim kemarau kan? Iya. Saya tungguin, orang nggak ada. Ada shelter Ray kan? Saya juga di situ, teman-teman juga di situ. Di situ saya merasakan hal gaib yang sebenarnya nyambung di cerita yang tadi sebenarnya kan. Saya masalahnya di minggu itu kan kejadiannya. Di shelter tuh saya buka handphone, wah saya nyetel musik kan, Cianjuran Kaca Pisuling. Jadi itu Kaca Pisuling Cianjuran dengan judulnya Lokat Mala kan, itu tentang menceritakan Gunung Gede Pangrango tapi
diiringi dengan musik kecapi suling. Dulu biasanya didengar sama raja-raja Cianjur. Oke. Dan itu cari aja lah nama judulnya Lokat Mala. Itu menceritakan tentang Gunung Gede Pangrango isinya di lagu itu. Nah, saya setel itu nggak keras di handphone tuh. Setel musik ini kata teman, oh musik juara nih. Iya katanya. Saya mau ngambil HT itu kan di luar tuh. Kita berapa? 6 orang. Di Surken cuma ada 6 orang di sore itu. Saya pas mau keluar shelter, ini kan suara kecapi suling, di luar suara degungan, suara musik tradisional, gede banget Kang. Gila, merindingan. Saya sampai pas mau keluar shelter, kok ini kedabring, musik saya kedabring sama yang di luar. Saya tuh langsung melihat teman-teman juga nih, bukan gua doang ya misalnya, yang ada di situ mendengar semua, nih ada yang lebih gede nih. Kan kita sama, ada teman kita yang spiritual juga, dia juga ini juru kunci juga. Nik, kita harus pulang, jangan nginep di sini. Oke. Jam 5 lebih 15 menit kita berangkat dari shelter. Itu saya masih bertanya, gila ya, itu, dan ada yang nyanyinya juga cewek. Wow, ini bukan katanya, ini saya mendengarkan langsung. Wow, dengan di bulan Safar, di akhir bulan Safar, kita harus pergi. Dari kemarin banyak pendaki yang datang terus yang kejadian ini. Di malam ini terakhir, jangan ada orang di Surya Kencana. Itu pesan juru kunci. Karena ya mungkin beliau berkomunikasi dengan makhluk gaib di situ. Kalau bisa malam ini jangan ada orang lah. Gue mau ada sesuatu nih di Surken. Kang, percaya nggak nih? Dari barat kita berenam berangkat. Saya nengok ke belakang nih. Itu kabut. Itu ngikutin kita dari belakang, kabut. Depan kita menuju ke timur itu cerah banget Kang. Lihat ke belakang 1 meter gak kelihatan Kang. Jadi digiring kita sama kabut. Gila nggak? Wow. Itu bukan katanya, saya merasakan. Dan saya juga ke teman-teman, lihat belakang bro. Wah, pulang lu. Dan saya itu masih membahas tuh, dari barat ke timur tuh kita masih membahas suara gamelan dan suara sindennya itu. Wow, saya belum pernah mendengar suara sinden yang begitu. Bukan masalah bagusnya, tapi ini jadul banget. Dengan alunan lagu Sunda tradisional di Surya Kencana. Wow. Oh, berarti yang dari terus yang hilangnya Teteh Naomi sama Kang Gafari dengan kejadian kebakaran, ternyata ya di ininya sama gaib. Maksudnya bukan dikarenakan gaib, tapi kita dibantu sama gaib. Makanya jangan menyalahkan gaib dulu. Tapi kita juga harus berterima kasih dengan gaib juga. Karena ada gaib yang ngajak kita yang tidak benar, atau tersesat lah, atau gimana lah. Ada yang gaib juga yang tidak merugikan kita, malah jadi bagus untuk kita. Ya contohnya ya ngasih tahu begitu. Saya, ternyata kita dibantu sama gaib. Dan yang tadi terakhir,
Kita bukan diusir, tapi kita diingatkan dengan hal gaib. Dari suara musik, terus dengan giringan kabut. Akan percaya, waktu itu dari barat ke timur kita jalan, itu angin lagi ke barat. Kontra kan dengan ininya, dengan berlawanan arah betul. gitu kan. Makanya heran kita, ini aneh. Tapi jangan aneh. Oke, kata saya. Tapi ya pelajaran buat saya. Kalau kita melihat kejanggalan, kita harus ingat, kita punya Tuhan. Mau apapun agamanya, kita punya Tuhan. Mau dia Kristen kah, Buddha kah, Hindu kah, Muslim kah, kita punya agama masing-masing, kita punya kepercayaan masing-masing, kita punya doa masing-masing. Yang penting kita percaya dengan Tuhan, titik. Oh, kalau ini ada kejanggalan. Kalau di Muslim istighfar, kalau di Kristen apa, kalau di Buddha apa, itu aja sih kuncinya. Makanya jangan sepelekan di hutan. Bukan gunung gede aja, semua gunung, semua hutan juga sama. Excuse-nya bagaimana kita? Kalau kita orang Sunda, kita nggak bisa excuse-nya dalam bahasa Arab, ya bahasa Sunda. Punten. Oke, kenapa punten kok? Saya orang Batak, lama di Bandung. Punten, gitu kan. Jadi apapun lah itulah. Oke Kang, begitu. Itu sebenarnya saya kemas dan singkat banget, karena kalau diceritakan dengan detail itu harus kurang lebih 2 jam 3 jam, betul nggak Kang? Tapi mudah-mudahan bermanfaat cerita saya dengan pengalaman saya ikut rescue dengan tim GPO, terus base camp yang ada di Gunung Putri, dan masyarakat Gunung Putri juga care dengan apa kejadian di gunung, mereka akan sigap. Jangankan hal itu, hal sekecil apapun mereka juga akan sigap. Jadi kita jangan melihat ranger gimana. Kita bisa jadi ranger, bisa, silahkan. Tapi pengalaman dulu. Jangan asal ikut-ikutan, jangan. Kita bisanya apa nih? Kita bisa bantunya ini. Gua bisa tenaga, kita logistik aja, nggak apa-apa. Tapi kita juga harus dibekali dengan pengalaman, ilmu, dan kepercayaan. Nah nih, Kang Niko, saya penasaran nih sama trip tersebut dan rombongannya yang ternyata nggak tahu kalau rombongannya itu ketinggalan itu, Kang. Itu gimana ceritanya Kang bisa kayak gitu, Kang? Itu goblok. Ini dia private trip, Kang. Tolong. Guide sama porternya nggak tahu kalau ada peserta yang ketinggalan. Kan di mana? Ya di situ kan. Otak lu di mana? Gini. Nah, itu finishingnya ya. Pas mereka turun, mereka bukan nggak sadar, mereka sadar ternyata dari malam. Pesertanya tuh nggak ada, kurang dua. Satu porter turun, tapi nggak turun ke base camp, sampai pos Lawang Saketeng. Nyusulnya tuh malam, jam 8 jam 9 nyusul, tidak ada, balik lagi. Ya udahlah, bobo. Temennya yang tamu itu menanyakan ke guide-nya, teman saya 2 orang mana? Nggak ada, udah susul juga, udah enough, gitu aja. Dan pas mereka turun, teman-temannya juga ketemu sama Kang Gafari sama Naomi, diceritakan dengan sebenarnya, marah lah. Yang temen yang disurkan tuh marah sama yang punya trip. Otomatis pasti marah. Pasti kalau kayak gitu kan. Jangankan manusia, kucing juga pasti marah. Iya, gila lu. Gila nggak keberasa ya? Ketinggalan 8 orang, ketinggalan 2. Enggak, oke lah. Kalau kita open trip, kejadian gitu hal yang lumrah. Karena kapasitas orang dan banyak, terus timnya juga sedikit. Biasanya kejadian itu di open trip, ini private. Dan saya panggil semua. Saya klarifikasi. Ini pihak private dari guide porter 2, silahkan ceritakan gimana kejadiannya. Kok bisa hilang? Kok bisa ketinggalan? Ceritakan ke tim yang evakuasi.
Oke. Yang tim rescue ceritakan, mereka cerita dengan alibinya A, B, C sampai Z, dengan ya ujung-ujungnya ya minta maaf. Tetap mereka juga asalnya salah satu peserta dari porter ke guide nggak mau disalahkan. Semua salah kata saya. Iya. Semua salah. Kenapa saya menyalahkan? Semua tim itu salah karena lu nggak tanggung jawab. Ini bawa nyawa. Apalagi satu itu lu private trip. Konsekuensi dan MOU-nya bagaimana? Silahkan pengalaman lu A, B, C, D, F ke gunung manapun dan di sosial media lu up dengan trip gua ini, trip inilah, trip itulah, dan nothing, tidak berarti apa-apa ketika kejadian ini lu kalau bahasa Sunda bubuk. Lu tidak berarti apa-apa, pengalaman lu yang di up di sosial media nanaonan kalau bahasa Sunda, dan nothing tidak berarti apa-apa. Berarti percuma ketika lu pengalaman lu bagus di up di sosial media, jangan di media aja, tapi ketika kita membawa tamu, tunjukkan pengalaman lu ke tamu tersebut. Buat lebih nyaman tamu. Betul, tunjukkan pengalaman dan experience apapun, apa yang kita bisa dan apa yang kita punya, lu tunjukin ya waktu itu, bukan di sosial media. Berarti kan ini kan si Naomi ini kan hilangnya atau tersesatnya ini Kang ya, atau ketinggalan rombongan ini berarti arah naik Kang. Arah naik, bukan arah turun. Nah ini ada yang menarik juga nih Kang ya. Betul, makanya kalau misalkan arah turun, biasanya faktor kalau nggak konsentrasi hilang, atau kurang, Kang ya. Lapar lah, itulah. Terus logikanya kalau udah turun, akang lah sama tim-tim kru kalau lagi turun gunung, nih pikiran ini apa juga, base camp, bubur kacang atau bakso atau Indomie ya. Yang penting turun. Ada misalkan persimpangan atau gimana, apalagi udah gelap, gas aja dulu, tersesat kemudian. Kan gitu biasanya. Biasanya begitu. 98% tersesat biasanya pas turun biasanya. Jarang yang naik. Dan ini kejadiannya pas naik ya. Betul, ternyata ya ada campur tangan sama hal gaib ya. Betul. Kan berarti kan si Naomi ini kan sempat Naomi sama Kang Ghaffari berarti 2 orang nih Kang. 2 orang. Dan ini kan sempat ngikutin salah satu sosok yang betul pendaki. Betul. Ya. Tapi sempat dijelasin lebih detail lagi nggak sih kan tentang sosok pendaki ini kayak gimana? Sosok pendaki itu apa, dia radius berapa meter lah, 100 meter. Jadi tidak berdekatan. Okay. Dan sekali-kali dia nengok katanya. Wajahnya gimana? Wah, wajahnya biasa aja, laki-laki katanya. Orang. Cuma kami kan tidak melihat detail dia napak apa enggaknya, dia gimana. Dia nengok udah. Selepas maghrib baru menghilang. Dan itu bukan di track ternyata. Setelah itu dia baru sadar keadaan dia ada di tebing. Betul, yang salah. Dan bukan yang salah, tapi radius jaraknya panjang dari trek. Itu udah benar-benar hutan yang bukan hutan pohon-pohon gede, bukan. Tapi yang paling sulit tuh yang pohon-pohonnya udah kecil. Susah dilalui. Banyak tebingan. Betul, susah dilalui Kang. Dan ternyata ini kan di kejadian ini kan di bulan Safar. Bulan Safar. Nah, yang dimana masyarakat sekitar memang masih mempercayai adat. Betul. Safar ini ternyata mungkin Kang ya, penghuni Gunung Gede ini sedang ada pesta gitu kan. Sebenarnya bukan mungkin, tapi emang kejadian, emang nyatanya. Emang nyatanya begitu. Kalau misalkan Akang nggak percaya di bulan Safar, Akang naik sendiri. Pas lagi surken tidak ada siapa-siapa, baru Akang bisa melihat. Tapi Akang misalkan, gue bisa melihat makhluk halus nih atau yang kasat mata, silahkan Akang ke gunung ketika bulan Safar dengan tidak ada pendaki. Dan di situ Akang pasti melihat bukan kejanggalan, tapi ternyata ini satu kerajaan yang cukup besar gitu. Betul. Kan? Tapi yang saya rasakan, saya belum pernah melihat dengan kerajaan gede, bukan. Tapi di situ ada
sekumpulan ya orang-orang dan lagi mengerjakan apa, lagi mengerjakan ini lagi masak, lagi ini di bulan Safar itu kan. Disuruhkan ke Nah, sana. berarti kan ini kejadiannya sebelum Naomi hilang ini, ada berita yang sempat dapat omongan ke base camp ini, menemukan sosok korbannya. Betul. Betul, ternyata Tapi ternyata pas dicek itu tidak ada. Tempatnya di situ. Di situ. Dan ketika pas Naomi dan Kang Gafari diketemukan, selang beberapa hari dicek lagi ada di situ. Itu gimana maksudnya juga nggak? Gila nggak? Mungkin disembunyikan dulu atau dihilangkan dulu sama gaibnya. Bisa jadi yang di luar nalar kita dan kemampuan kita, betul nggak? Tapi memang diketemukan emang di tempat yang sama. Di tempat sama. Ada gubuk yang itu gubuk yang buat pemburu lah. Iya. Dan ternyata ada di situ. Ada. Dan itu kejadiannya di bulan Safar. Ya Safar. Dan ternyata tersebut udah lebih dari 1 bulan. Udah baunya sudah. Tapi sempat terkonfirmasi nggak Kang bahwa saja sosok yang korban ini orang mana gitu, pendaki kah atau? Bukan. Kalau pendaki kan harus ada identitas atau ada satu keluarga yang ngelapor ke base camp atau ke GPO atau ini tidak ada. Itu kita serahkan langsung ke pihak polsek. Pihak polsek setempat. Berarti nggak ada identitasnya? Tidak ada identitas dan tidak ada luka yang bacok atau gimana luka tidak ada. Dan apa namanya tuh itu udah 1 bulan dan ternyata saya itu membuktikan ternyata dia tidak disukai sama Pantera. Oke kan, ini kan mengenai survivor si Naomi dan Kang Fahri ini ya. Sama Gafari. Gifari ya. Gafari. Gafari ini kan sempat keadaan di dalam hutan kan. Betul. Memungkinkan dia untuk mendapatkan sinyal pada saat itu Kang. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya selama di Gunung Gede, apalagi radius dari kanan zona merah atau zona inti itu susah sinyal. Mau secanggih handphone apapun. Betul. Nggak ada. Nggak ada. Dan pas saya lihat, ternyata handphonenya Ibu Nafid dan ya mungkin ada satu titik lokasi yang nyangkut dan harus diam di situ. Kalau lewat dikit, belakang dikit, minggir dikit, nggak ada lagi pasti. Hilang pasti. Di situ ada satu kata mereka, ada satu. Makanya saya cari sinyal. Ternyata ada satu di situ. Makanya kami kontak, Kang, jangan maju lagi atau jangan kemana-mana, udah diam situ aja. Karena buat komunikasi kita. Dan sebenarnya itu sangat mustahil di situ ada sinyal. Selama Kang Niko berada di sini. Betul. Di situ memang susah. Karena hutan ya. Hutannya Gunung Gede rapat. Susah sinyal, makanya kita menggunakan komunikasi lewat HT ya. Lewat HT ya, beda dengan gunung-gunung lain yang 80% savana sinyal banyak kayak Rinjani, Merbabu juga sinyal juga masih ada lagi. Emang Gunung Gede juga ada sinyal di mana di puncak. Iya, ada beberapa titiknya. Betul, pada titik-titik tersebut. Tapi kalau untuk di keadaan survivor pada saat itu susah. Sinyal itu. Makanya kita bersyukur banget itu. Iya. Berterima kasih banyak sama sinyal cuma satu, ternyata ya bukan handphone kayak gua. Iya. Dan untungnya cepet respon juga dari betul. Kan? Nah, bagusnya dia menghubungin keluarganya langsung. Sherlock langsung keluarganya lebih cerdas. Screenshot, kirim ke situ. Titik lokasinya baru kita nggak usah cari peta lagi. Tuh titiknya udah ada kok. Berarti kita kini ke sini udah aman. Betul nggak, Kang? Jadi udah agak kebuka nih petanya, udah mau harus kemana gitu. Betul. Makanya beruntung banget pas ya mereka meskipun dalam hutan mereka panik, mereka ada sisi yang bagusnya karena mereka cari sinyal. Iya, sempat ngabarin orang rumah gitu. Satu itu, yang kedua mereka udah tahu tersesat, diam.
poin penting banget. Poin penting banget. Itu yang diajarkan, betul nggak? Kalau kita tersesat, diam dulu. Sebenarnya kan keluarganya udah minta tolong bantuan sama tim SAR Bandung, sama Brimob Bogor juga, terus udah pergi ke sini, sama Kang Den ditahan, sama Kang Putro juga ditahan. Kang Putro juga ikut komunikasi dengan DHT. Biarkan tim Gunung Putri dulu yang maju. Kalau misalkan dipaksakan digabungi sama tim SAR Bandung atau Brimob, akan kacau, Kang. Karena ya masyarakat setempat di sini dan GPO atau masyarakat setempat di sini, apa mereka lebih paham daerah sini ya. Apa kontur hutannya, berapa punggungan, lembahannya berapa, tekstur lembahnya bagaimana. Karena mereka ya bukan ya kasar banget lah, sombong banget kalau sehari-hari, mereka paham dengan hutan ini. Gitu kan. Nah, Kang, satu pertanyaan lagi, Kang, yang masih mengganjal di saya ini. Ya. Setelah kejadian tersebut, Apon Trip ini atau panitia trip ini sempat dihukum nggak sama pihak Taman Nasional? Sempat, kalau sama pihak Taman Nasional tidak. Tapi asalnya pihak yang trip ini mau diusut sama tamunya. Oh, oke, iya, sama karena pesertanya. 8 orang itu lawyer semua. Oke, orang-orang penggede semua. Betul, ya tapi dengan kekeluargaan, Gaet dan tim yang ini meminta maaf ke Kang Gafari, khususnya ke teman-temannya yang di Surken juga, yang ikut ke Surken juga, ya akhirnya berdamai dengan kekeluargaan. Kang, satu pertanyaan lagi, Kang. Oke. 10.000 penelitian juga nggak apa-apa, gue mah. Satu pertanyaan lagi. Saya masih penasaran sama Gunung Gede nih, Kang. Hampir setiap tahun, Kang, di setiap bulan Safar pasti Gunung Gede ditutup. Betul. Karena memang adat istiadat setempat masih memegang teguh. Betul. Tapi kan kebijakan dan pergantian kepala balai kadang tidak bersinergi dengan masyarakat. Kalau kepala balai dulu, mereka komunikasi. Iya. Misalkan saya jadi kepala balai, misalkan akan pihak warga masyarakat Gunung Putri, Cianjur, Sukabumi, dia akan satu Kang, yang tidak bolehkan ke Gunung Gede bulan apa? Misalnya gitu. Oh, sebenarnya bulan Safar di dalam Islam biasanya berdekatan dengan bulan apa? Oh, oke. Karena mereka tidak mau ambil resiko. Kalau kepala balai yang dulu, tuh dari tahun 2010 masih bersinergi dengan kalau misalkan bulan Safar tutup di bulan itu, di 1 bulan itu. Nah, kalau sekarang, kalau menurut saya enggak deh, biasa-biasa aja. Paling di bulan Agustus aja, alasannya takut membeludak pendaki. Oke, iya, masuk akal kalau itu. Betul. Tapi kenapa ada sisi mistisnya? 17 Agustus tuh kenapa Gunung Gede tutup? Jangan ada pendaki. Karena saya bukan nakut-nakutin, ini mah hal yang logis dan every years asik. Setiap tahun yang diadakan 17 Agustus Gunung Gede akan tutup. 17 Agustus tuh di Cianjur ada karnaval. Helaran. Kan helaran bahasa Sunda, karnaval bahasa inilah bahasa kerennya. Betul, kerennya. Itu ada kuda kosong, Kang. Kuda yang diarak di keliling Cianjur namanya kuda kosong. Bukan kuda perutnya kosong, bukan. Tapi kuda tidak ada yang menunggangi, tapi dengan penuhan sesajen itu diarak. Itu tradisi dari zaman Belanda. Kalau kita bisa melihat kuda itu yang nunggangin siapa, baru akan sadar. Oh yes. Oke. Itu yang menungganginya. Kalau orang Cianjur dan masyarakat Cianjur, mereka tahu dan mereka turun-temurun dikasih tahu yang menunggangi kuda kosong tersebut Kangjeng Haji Eyang Surya Kencana. Jadi kalau misalkan
Eyang Surya Kencana lagi keluar dari gunung, jangan ada yang ke gunung. Itu intinya, Kang. Oke, filosofi seperti itu, Kang. Oke, iya. Takutnya yang jin lain yang mengganggu. Oh, yang jin-jin jahat. Betul. Ini Dunungan, Dunungan nggak ada, ini aja hajar. Gimana? Siapa yang mau ngamanin? Karena yang megang Gunung Gede Pangrango ya beliau ya. Kang Jeng Haji Eyang Surya Kencana. Makanya be careful if you talk siapa. Surya Kencana itu bukan nama tempat tapi nama orang. Jadi berkesinambungan. Betul. Orang disebut kok bisa jadi jin? Ya karena setengah jin setengah manusia. Itu yang dipercayakan sama orang Cianjur ya, khususnya di kampung saya di Cugenang. Karena disekerahkan Gunung Gede Pangrango itu karena Eyang Surya Kencana itu siapa dan anaknya siapa, ya anaknya bupati pertama di Cianjur. Oke, ada pertanyaan? Rizky mau nanya? Boleh. Tanggapan keluarga setelah tahu Sufi tersesat gimana? Setelah udah turun atau gimana? Ya, setelah Mereka bukan terharu dan mereka juga kalau bahasa kita tuh bukan percaya nggak percaya, mereka justru berterima kasih banyak sama tim karena ya namanya juga orang tua ke anaknya udah kejadian begitu dan mereka bukan sekedar terima kasih dan ada lebih dari terima kasih. Dan tanggapan mereka yang saya lihat, mereka nangis. Ya nangis terharu dengan kejadian ya apa ya bahasa ini ya. Mungkin mereka juga ada ketakutan kalau misalkan survivor tersebut tidak selamat bagaimana. Tapi bukannya untungnya ada kita, bukan. Kita sebisa mungkin menyelamatkan. Itu. Nah, satu pertanyaan lagi. Nah, kan banyak yang kejadian-kejadian meninggal di Gunung Gede. Saya baca-baca gitu. Apakah benar yang Naomi Yudi itu adalah orang dari pendaki yang sudah meninggal di Gunung Gede? Itu masih simpang siur. Saya juga baca artikel-artikel setelah beberapa tahun. Juga ada juga yang di Gunung Gede selentingan ada pendaki yang pakai keril merah yang selalu menyesatkan. Saya juga baca itu, tapi saya bukan tidak mempercaya itu. Cuman wah, itu cerita itu bisa dibikin sama manusia. Ngerti gak, Kang? Nah, saya bukan menepis cerita orang, bukan, cuman ya kita cari solusi aja lah. Ya mungkin ya takutnya saya mengiyakan, takutnya gaib yang lain yang mereka ikutin kan gitu ya. Jadi ya masalah itu biar mereka yang pribadi masing-masing. Tapi jangan disangkut pautkan dengan hal mereka yang alamin ngajak orang. Oh gara-gara ini juga, gara-gara ini enggak. Oke, Kang Niko, thank you nih Kang. Siap. Lagi udah diizinin berkunjung ya dan Siap. menceritakan sebuah pengalaman yang keren banget menurut. Sering-sering lah kesini lah ngopi Oke, bareng kita gampang nanti, Kang. di RTA kita. Sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Kang Niko mempunyai pesan-pesannya buat teman-teman semua, terkhusus buat cerita pada malam kali ini. Apa nih inti yang bisa kita ambil dari cerita pada malam kali ini? Intinya kalau misalkan masih punya keluarga, orang tua khususnya, kalau mau naik gunung manapun, khususnya Gunung Gede Pangrango, izin dulu sama keluarga, sama orang tua. Itu doa yang paling mujarab. Yang kedua, excuse-nya bagaimana, kita perizinannya juga di mana di base camp dan atau gimananya. Excuse, permisi, mau agama apapun, mau bahasa apapun, permisi. Saya mau naik gunung ini, niat saya A, B, C, D. Itu aja sih sebenarnya. Yang kedua, jangan ada sampah di antara kita. Kenapa? Mengotori hal gaib juga marah. Pasti bakal marah Kang. Betul. Karena Gunung Gede Pangrango bukan tempat wisata, tapi tempat disakralkan sama orang-orang Cianjur. Oke.
Mungkin itu aja kali ini dari gua Bang Mange. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya Kang, sebentar. Apa lagi? Like and subscribe. Like and subscribe channel ini. Pagi hari. Udah itu aja Kang? Itu aja. Oke, thank you banget sekali lagi Kang. Siap. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.